Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat UT semua dimanapun Anda berada. Sebelum Suntana memulai video ini, Suntana mau memberikan informasi nih kalau kita sedang mengadakan pre-order kemeja PDH terbuka dengan tema Cyber University of Indonesia batch 14. Dan untuk teknis pre-ordernya sendiri yaitu yang pertama, lama produksi sekitar 3 minggu. Yang kedua, teman-teman nanti akan dikumpulkan ke dalam satu grup WhatsApp. Yang ketiga, harganya cuma 150.000 loh. Dan pembayarannya bisa dicicil yaitu 2 kali yaitu akhir Juni dan akhir Juli. Dan yang keempat, free ongkir bagi yang bertransaksi di Shopee. Dan ini informasi yang paling menarik, dapatkan goodie bag gratis dari kita untuk 100 orang pertama. Wow. Baik teman-teman yang mau order segera isi link Google Form yang akan Sultana simpan di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is Story of My Life. Sebelum Suntana mulai video ini, Suntana mau mengucapkan terima kasih banyak yang udah ngeklik video ini, apalagi yang udah subscribe, like, comment, share. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang belum subscribe, it's okay, no problem. Yang penting teman-teman ibaratnya sudah menonton video Suntana, dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari setiap video yang Suntana buat. Oke? Oke, to the point, pada video kali ini Suntana akan membahas mengenai seluk-beluk mengenai SIPAS, non-SIPAS, SIPAS TTM, SIPAS non-TTM, SIPAS semi, SIPAS penuh, atau SIPAS online gitu kan ya. Ini diperuntukkan untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang memang belum mengetahui ya. Yuk kita bongkar bersama ya apa pengertian dari hal-hal yang tadi Suntana udah sebutkan dan perbedaannya seperti apa. Baik, mari kita mulai. Oke, mereka yang tadi Suntana sebutkan itu merupakan skema layanan teman-teman. Jadi apa aja tadi? Ada SIPAS non-TTM, ada non-SIPAS, terus SIPAS juga ada turunan-turunannya. Ada SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus, gitu kan. Terus ada SIPAS online, gitu kan ya. Cuman yang perlu teman-teman ketahui, skema layanan yang utama di UT itu adalah SIPAS dan non-SIPAS. SIPAS apa artinya? Sistem paket semester. Non-SIPAS, non-sistem paket semester ya. Kalau non-SIPAS tidak ada turunannya lagi. Non-SIPAS hanya non-SIPAS. Kalau SIPAS dia ada turunannya tadi. SIPAS ada SIPAS non-TTM, SIPAS semi, SIPAS plus, SIPAS penuh, SIPAS online. Mungkin karena non-SIPAS tidak banyak turunannya, berarti Suntana fokus ke ibaratnya yang SIPAS-SIPAS tadi ya. SIPAS non-TTM artinya sistem paket semester non-tatap muka. Artinya tidak ada tatap muka sama sekali. Seperti memang skema belajar UT itu kan mengutamakan sistem belajar mandiri ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengambil SIPAS non tatap muka ataupun SIPAS non TTM tidak ada tatap muka sama sekali. Kecuali teman-teman memang mau mengajukan tatap muka, itu bisa ada namanya itu TTM Adpam, tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Cuman kalau misalnya nggak mau tatap muka berarti full online. Jadi bagi teman-teman yang ibaratnya mau memilih tidak ada tatap muka dalam perkuliahannya itu, silakan pilih yang SIPAS non TTM. Atau teman-teman juga bisa sebenarnya milih yang non SIPAS, gitu kan ya. Jadi boleh cek deh video Suntana sebelumnya perbedaan SIPAS dan non SIPAS. Dicari aja di Sun Story SIPAS non SIPAS, nanti akan muncul ya penjelasan detailnya. Cuman Suntana kesimpulkan lagi, perbedaan SIPAS dan non SIPAS itu ibaratnya tidak terlalu signifikan ya. Artinya dari segi sistem belajar, fasilitas yang didapatkan gitu kan ya, skema-skema tentang KOT-nya itu sama aja. Yang membedakannya adalah di pengambilan mata kuliah dan di biayanya aja. Kalau SIPAS namanya sistem paket, berarti mata kuliah per semesternya dari semester 1 sampai semester 8 itu sudah dipaketin teman-teman. Dan itu juga berdampak pada biayanya juga sudah dipaketin rata-rata 1.300.000 kecuali prodi-prodi tertentu yaitu PWKL dan sistem informasi. Untuk yang SIPAS itu beda. Kalau non SIPAS berarti pengambilan mata kuliahnya tergantung kita mahasiswanya, tapi tentu saja kita berpacu kepada katalog kurikulum yang udah ada di UT-nya gitu kan, yang udah UT tentukan, dan biayanya mengikuti total SKS yang kita ambil per semesternya. Dan terpisah dengan biaya buku. Tapi sebenarnya baik itu SIPAS non TTM ataupun non SIPAS, biayanya itu nggak akan jauh beda teman-teman. Nggak akan mungkin nyampe 2 juta lebih, paling 1,5 ke bawah. SIPAS kan ibaratnya rata-rata 1,3. Kalau non SIPAS biasanya kalau teman-teman ngambil 24 SKS, sebagaimana ketentuan maksimal pengambilan SKS per semesternya adalah 24 SKS, itu biayanya tentu saja tidak akan jauh dari 1,5, pasti 1,5 ke bawah ya. Pokoknya nggak akan jauh beda. Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini masih pusing gitu kan perbedaan SIPAS ataupun non SIPAS, pilih mana nih sistemnya?
teman-teman ibaratnya sesuaikan aja dengan kondisi teman-teman gitu kan ya. Karena perbedaan dari segi sistem pembelajaran, fasilitas yang didapatkan gitu kan ya, baik itu konsultasi pembimbing akademik, registrasi bla bla bla, itu sama saja teman-teman. Yang membedakan tadi hanya dua yang tadi ya, pengambilan mata kuliah sama di biayanya saja. Oke, jangan khawatir. Oke, itu yang perbedaannya. Kita kembali lagi ke topik awal, yaitu apa sih turunan-turunan. Jadi ada SIPAS semi, SIPAS plus, SIPAS penuh gitu kan ya, SIPAS online. Nah, Sultana paling jelasin SIPAS online dulu ya. SIPAS online itu ada hanya untuk program studi ataupun jurusan-jurusan tertentu. Kalau nggak salah dia sastra Inggris, manajemen, sama prodi apa gitu yang ada SIPAS online. Nah, perlu teman-teman ketahui, SIPAS non-TTM dan SIPAS online, perbedaannya adalah SIPAS non-TTM biayanya lebih murah dan mendapatkan bahan ajar cetak ataupun buku materi pokok. Sedangkan SIPAS online biayanya lebih mahal tapi tidak mendapatkan bahan ajar cetak ataupun buku materi pokok. Lah, rugi dong Kak. Nah, memang sih kalau Sultana sebenarnya tidak menyarankan teman-teman untuk mengambil SIPAS online. Nah, kalau gitu buat apa ada SIPAS online gitu kan. Nah, SIPAS online ini peruntukan bagi teman-teman yang ibaratnya tidak mau terikat dalam hal ujian. Artinya kalau SIPAS online itu waktu ujiannya kita bisa milih. Tapi tentu saja tanggal-tanggalnya sudah ada. Misal tanggal berapa kita bisa milih. Cuman berpacu kepada tanggal yang memang sudah ditentukan oleh UT. Kalau SIPAS non-TTM kan ibaratnya per semesternya itu ujiannya itu 2 hari, setiap hari Minggu. Ini asumsinya kita ujian tulis ya ataupun ujian tatap muka. Jadi kalau misal tidak ada pandemi, ujian itu tulis atau ujian tatap muka, apabila teman-teman jenis pekerjaan itu tidak memungkinkan untuk izin atau apa, meskipun untuk UAS yang dengan sistem tertulis atau tatap muka itu kan sebenarnya udah diinfokan dari jauh-jauh hari ya, misal tanggal berapa sama tanggal berapa kita udah tahu. Jadi kalau misal teman-teman skemanya pusing nih dengan pekerjaan, wah ini mah ibaratnya tanggal-tanggalnya tidak bisa tidak bisa dikira-kira akan bisa atau enggak, maka itu enaknya memang mengambil SIPAS yang online. Tetapi selama masa pandemi, SIPAS online itu sebenarnya kalau perlu Sultana bilang tidak terlalu berarti ya, karena kan sekarang mah baik itu SIPAS non-TTM, SIPAS online ataupun apapun gitu kayaknya sekarang mah UASnya online juga, take home exam ya. Jadi kita kalau misalnya selama pandemi lupakan aja SIPAS online ya teman-teman. Silahkan kalau memang mau pilih yang sistem paket, pilih aja SIPAS non-TTM. Itu ya yang SIPAS online. Kita bahas ke selanjutnya adalah SIPAS semi ya teman-teman. Nah, apa sih Kak SIPAS semi? SIPAS semi itu namanya semi, ada yang tetap mukanya, ada yang tidak tetap muka. Kalau tidak tetap muka kan Sultana tadi belum jelaskan, ada yang namanya tutorial online. Artinya semua mahasiswa kalau yang non TTM biasanya diwajibkan untuk ikut tutorial online. Nah, kalau SIPAS semi ada mata kuliah yang memang tutorial online, ada mata kuliah yang ibaratnya ditetap mukakan. Nah, ini Sultana perlu jelaskan dulu ya. Baik, kalau misal teman-teman baru mau daftar nih gitu kan ya, mau pilih SIPAS semi, SIPAS penuh ataupun SIPAS plus, itu kan memang biayanya berbeda-beda ya, karena memang fasilitas yang didapatkan dari segi tatap mukanya juga berbeda-beda. Wajib lapor dulu ya, kalau misal teman-teman mau pilih SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus, wajib lapor dulu ke UPBJJ-nya, karena tidak semua UPBJJ mengadakan ataupun menerima dengan skema SIPAS-SIPAS tadi. Ada yang memang kayak UT Bandung misal ataupun UT Jakarta hanya menerima SIPAS yang non-TTM. SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus. Buat apa dong Kak kalau misal tidak diadakan, kenapa buat ada di sistem? Itu memang Sultana juga kurang paham jelasnya kenapa UT itu tidak membuka secara semua begitu kan ya. Yang Sultana ketahui biasanya untuk mengambil SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus harus ada ketentuan minimal ada 20 atau 25 orang mengambil skema yang tersebut ya. Tapi sebenarnya bisa aja sih, banyak orang juga kan, apalagi yang mau daftar itu banyak yang memang mengambil SIPAS semi. Cuman entah kenapa setiap UPJJ itu menyarankan untuk yang SIPAS non-TTM. Dan apabila mau mengambil tatap muka nanti skemanya berbeda lagi, yaitu bisa mengambil TTM atau tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Jadi sekali lagi Sultana tekankan, bagi teman-teman yang rencananya mau mengambil skema SIPAS semi, SIPAS penuh atau SIPAS plus, wajib lapor dulu ke UPBJJ tempat kalian daftar. Bisa nggak Kak saya ibaratnya mendaftar mengambil skema ini? Kalau nggak bisa ya silakan aja pilih SIPAS non-TTM, atau yang mau non-SIPAS silakan ya. Karena setahu Sultana untuk SIPAS semi, SIPAS plus, SIPAS penuh itu ada persyaratan khusus tadi ya. Biasanya kalau SIPAS plus itu biasanya untuk beasiswa-beasiswa yang memang diadakan oleh UT, karena kan memang udah pasti kelasnya itu ada 25 orang atau 20 orang. SIPAS semi juga sama, SIPAS penuh juga sama. Oke, nah itu yang penjelasan mengenai SIPAS semi ya. Tadi SIPAS semi itu artinya ada mata kuliah
Ibaratnya setengahnya ditawarkan tatap muka, setengahnya lagi ditawarkan tutorial online, seperti itu. Kita masuk ke SIPAS penuh. Kalau SIPAS penuh itu ibaratnya full, berarti ya, full tatap muka. Artinya mata kuliah per semesternya ditawarkan tatap muka semua. Dan memang berarti ada tatap mukanya. Cuman peraturannya sama, bagi teman-teman yang mau ngambil SIPAS penuh wajib lapor dulu, bisa nggak saya mengambil SIPAS penuh gitu kan ya. Kalau SIPAS Plus, wah itu lebih full lagi, dan ibaratnya ada fasilitas-fasilitas tertentu biasanya ya yang lebih, tapi Suntana rasa nggak ada perbedaan sih, hanya biayanya aja yang mahal ya. Dan SIPAS Plus itu biasanya dikhususkan untuk beasiswa-beasiswa kayak beasiswa bidik misi, KIP kuliah, ataupun beasiswa-beasiswa yang memang dikeluarkan oleh universitas terbuka ataupun pemerintah sendiri ya, seperti itu. Nah, itu palingnya perbedaan dari SIPAS online, SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS Plus gitu kan ya. Tapi Suntana sarankan bagi teman-teman yang ibaratnya mau ambil yang SIPAS, pilih yang SIPAS non-TTM, karena setahu Suntana banyak banget UPBJJ, mungkin semuanya tidak menyarankan ataupun tidak membuka yang namanya skema SIPAS semi, SIPAS Plus, SIPAS penuh ya. Jadi wajib lapor dulu gitu. Karena tadi ada syarat-syarat tertentu, harus ada 20 atau 25 orang yang memang mau mengambil skema layanan itu. Kecuali gini, kalau misal teman-teman ibaratnya ada rombongan nih mau daftar ke UT dari kantor, ada 25 orang dan konsisten ibaratnya mau ngambil SIPAS itu, ya boleh ngambil SIPAS semi. Nah, itu bisa dikonsultasikan ke UPBJJ-nya, tapi wajib konsultasi dulu ya, jangan asal daftar aja apa-apa. Kecuali kalau mengambil non SIPAS ataupun SIPAS non TTM ataupun SIPAS online, itu tidak perlu konfirmasi juga, nggak apa-apa. Seperti itu. Terus yang perlu teman-teman perhatikan sekarang itu, banyak dari teman-teman yang merasa ya perbedaan SIPAS dan non SIPAS itu jauh gitu kan ya. Padahal nih, Suntana nggak bosan-bosan mengingatkan, baik itu SIPAS ataupun non SIPAS, dari segi sistem belajar, dari segi fasilitas yang didapatkan, dari segi ibaratnya perkuliahan, skema-skema perkuliahan itu sama aja. Maksudnya sama apa aja? Yang membedakannya itu hanya di pengambilan mata kuliah dan di biaya saja. Itu saja ya. Jadi kayak mau wisuda, karya ilmiah, ataupun apa websitenya, apa-apa itu sama aja, oke? Tidak perlu khawatir ya, jangan ada perbedaan di antara kita, gitu kan? Balik itu yang dapat Suntana sampaikan ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Suntana @yang__ ya. Suntana ucapkan thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.